Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Setiap orang punya momen ketika dunia seakan tidak berpihak pada mereka. Bagiku, itu dimulai saat aku memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan dan memilih untuk berbisnis. Keputusan itu datang dengan keyakinan bahwa aku memiliki visi yang besar, impian yang lebih tinggi, dan semangat untuk meraih sesuatu yang lebih dari sekadar gaji bulanan. Namun, apa yang aku dapatkan saat itu adalah tawa mereka. Tawa yang menyakitkan. Hari pertama aku menyampaikan niat untuk memulai bisnis kepada keluargaku adalah salah satu hari yang penuh dengan rasa cemas. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Bisnis yang aku pilih adalah bisnis digital, sesuatu yang menurutku menjanjikan dengan potensi pasar yang luas. Aku telah melakukan riset, mengumpulkan informasi, dan belajar dari berbagai sumber. Aku merasa ini adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, apa yang aku terima adalah ejekan. Kamu gila ya? Baru saja dapat pekerjaan tetap yang baik, kenapa harus berhenti dan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak pasti, kata ibuku, dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Aku bisa merasakan betapa kecewanya dia, karena selama ini aku adalah anak yang bisa diandalkan, dan keputusan ini terasa seperti petaka besar baginya. Ayahku hanya diam, tetapi matanya menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam. Dia sudah berjuang keras untuk memberi kehidupan yang baik bagi kami, dan dia tidak bisa memahami kenapa aku ingin memilih jalan yang penuh ketidakpastian ini. Mereka semua menginginkan aku tetap bekerja dengan aman, menerima gaji bulanan, dan hidup tanpa harus merasakan risiko besar. Namun, aku tidak bisa begitu saja mengikuti jalan yang sudah ditentukan untukku. Aku ingin sesuatu yang lebih. Aku ingin menciptakan sesuatu. Teman-temanku juga tak jauh berbeda. Ada yang memberi komentar dengan suara terbahak, "Ayo, kita lihat seberapa cepat kamu bangkrut." Ada yang menganggapku sedang mencari perhatian, dan ada pula yang berkata, "Apa kamu pikir bisa sukses seperti orang-orang itu? Jangan mimpi." Semua kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku, tapi aku tidak bisa mundur. Aku tahu aku harus melawan, meskipun saat itu aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku merasa seperti seorang pejuang yang ditempatkan di medan pertempuran tanpa senjata. Ketika aku melihat sekelilingku, mereka yang mendukungku semakin sedikit. Bahkan mereka yang dekat denganku, yang seharusnya memberi dorongan, malah justru menganggapku bodoh. Aku bisa merasakan ketidakpercayaan mereka, dan itu semakin membuatku merasa terisolasi. Namun, semakin mereka merendahkan, semakin aku terpicu untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku tahu jika aku ingin sukses, aku harus melangkah sendiri. Aku tidak bisa bergantung pada pandangan orang lain yang sempit. Aku harus percaya pada diriku sendiri, meski dunia seakan menertawakanku. Malam-malamku kini dipenuhi dengan perenungan. Aku tidur larut malam, menghadap layar komputer, membaca artikel, menonton video tutorial, dan berusaha memahami seluk-beluk dunia bisnis yang benar-benar baru bagiku. Aku mulai merancang strategi pemasaran, memikirkan produk yang akan aku jual, dan belajar cara membangun situs web yang menarik. Semua itu dilakukan tanpa dukungan yang berarti, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan. Banyak malam aku terbangun dengan perasaan lelah, tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku ingin membuktikan kepada mereka, kepada dunia, bahwa aku mampu. Namun, perjuangan itu tidak berjalan mulus. Beberapa bulan pertama berjalan dengan lambat. Bisnis yang aku jalankan masih belum mendapat perhatian yang cukup. Aku mencoba segala cara untuk menarik pelanggan, mulai dari diskon besar hingga promosi di media sosial. Tetapi tetap saja, aku merasa bisnis ini stagnan.
Aku merasa seperti sedang berjuang melawan arus yang sangat kuat. Kepercayaan diriku mulai goyah, dan aku bertanya-tanya apakah aku telah membuat kesalahan besar. Mereka yang sebelumnya menertawakanku mulai melontarkan kata-kata yang lebih pedas. Kamu kan sudah tahu ini tidak akan berhasil, kenapa harus memaksakan diri? Aku mulai merasakan tekanan dari segala arah. Keluargaku tidak memberi dukungan, teman-temanku terus mencibir, dan aku merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh dengan keraguan. Saat-saat seperti itulah aku merasa ingin menyerah. Aku merasa seolah-olah semua yang aku lakukan sia-sia, dan mungkin mereka benar. Namun, sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa aku harus terus bertahan. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang, dan aku tidak bisa membiarkan diriku sendiri menyerah begitu saja. Aku harus lebih keras berjuang. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun keadaan tak kunjung membaik, aku terus berusaha. Hingga akhirnya, ada sedikit cahaya yang muncul. Aku berhasil mendapatkan satu pelanggan yang cukup besar. Dia bukan hanya membeli produk, tetapi juga memberikan testimonial yang bagus. Testimonial itu menjadi bahan promosi yang sangat berharga. Dari situlah semuanya mulai berkembang perlahan-lahan. Aku mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan bisnis ini mulai berjalan dengan stabil. Namun, meskipun aku merasakan sedikit kemajuan, aku tetap tidak merasa tenang. Ada rasa cemas yang selalu mengintai, karena aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan tantangan. Aku tahu aku harus terus berjuang, dan meskipun aku meraih sedikit kemenangan, tawa mereka yang dulu mengejekku terus terngiang di telingaku. Namun, saat itu aku sudah memutuskan satu hal, aku tidak akan berhenti. Aku akan terus melangkah, walaupun dunia seakan tidak mendukungku. Aku tidak tahu seberapa jauh perjalanan ini akan membawa, tetapi satu hal yang pasti, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Perjuangan baru saja dimulai. Aku yakin, meskipun mereka tertawa sekarang, suatu saat nanti, mereka akan terkejut melihat apa yang telah aku capai. Ketika bisnis mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, aku merasa sedikit lebih optimis. Namun, seperti yang sering dikatakan orang-orang bijak, setelah badai ada pelangi. Masalah datang tidak pernah sesederhana yang aku harapkan. Seakan dunia ingin menguji seberapa besar tekanku untuk terus maju. Beberapa bulan setelah mendapatkan pelanggan pertama yang loyal, aku mulai merasakan bahwa ada tantangan yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Keberhasilan kecil yang aku capai seakan menambah beban yang lebih berat. Persaingan di dunia digital sangat ketat. Bisnis yang aku jalankan terasa seperti kapal kecil yang berlayar di tengah lautan badai, tanpa kompas yang pasti. Semua orang, bahkan mereka yang awalnya tidak terlalu mempedulikanku, kini mulai tertarik untuk mencoba dan terjun ke bisnis yang sama. Aku ingat saat itu ada satu pesaing baru yang muncul dengan produk yang hampir serupa dengan produk yang aku jual. Mereka menawarkan harga yang lebih murah, dan dalam waktu singkat mereka berhasil menarik banyak perhatian. Aku merasa seperti tanah di bawah kakiku mulai bergeser, dan aku mulai merasa cemas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencoba untuk bertahan dengan strategi yang telah aku terapkan, namun sepertinya itu tidak cukup. Lalu, aku teringat akan pesan seorang mentor yang pernah aku temui dalam sebuah seminar online, jika kamu ingin bertahan, kamu harus lebih baik daripada yang lainnya. Bukan hanya dalam harga, tetapi dalam kualitas dan pelayanan. Aku tahu, ini bukan hanya soal berkompetisi, tetapi soal memberikan nilai lebih. Aku harus memperbaiki segalanya. Aku mulai mengubah pendekatanku. Aku mulai menggali lebih dalam tentang kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang lebih personal. Aku menambahkan elemen-elemen yang lebih kreatif, lebih unik, dan lebih mencerminkan nilai yang ingin aku sampaikan.
Aku memperhatikan kualitas produk secara lebih detail, berusaha untuk memberi mereka pengalaman yang berbeda dari pesaing. Namun, meskipun aku berusaha keras, penjualan tetap tak kunjung stabil. Ada saat-saat di mana aku merasa hampir putus asa. Uang yang aku investasikan untuk iklan dan promosi mulai habis, dan aku mulai kehabisan ide. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan bisnis ini, aku merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Aku merasa seperti berlari tanpa tujuan, melawan arus yang tidak pernah berhenti mengalir. Hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh dengan rasa frustrasi. Aku sering begadang, merenung, bertanya-tanya apakah aku sudah salah memilih jalan. Aku teringat kata-kata orang tuaku yang dulu menyarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil. Sementara itu, teman-temanku yang pernah mengejekku dulu, kini mulai mengatakan hal-hal seperti, "Ayo, kembali saja ke pekerjaan yang dulu. Kamu kan sudah tahu ini tidak akan berhasil." Kata-kata itu kembali muncul, mengusik pikiranku, membuatku merasa terperangkap. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku tahu aku sudah berada di tengah perjalanan yang panjang. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyerah hanya karena satu kegagalan atau kegelisahan. Aku harus mencari cara untuk bangkit. Aku mulai mencari solusi dengan mencari masukan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Aku membaca buku-buku motivasi, mengikuti lebih banyak kursus, dan berbicara dengan para pengusaha yang sudah berhasil. Aku belajar untuk tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga pada pemasaran, strategi bisnis, dan cara meningkatkan visibilitas di pasar. Di tengah tekanan yang semakin besar, aku memutuskan untuk memperkenalkan konsep baru yang lebih berani. Aku ingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dan lebih menarik. Aku memutuskan untuk menambah variasi produk, memperkenalkan layanan yang lebih personal, dan melakukan riset untuk menciptakan sesuatu yang lebih menonjol di pasar. Namun, meskipun aku merasa ide-ide ini cemerlang, hasilnya tidak langsung terlihat. Bulan demi bulan aku terus bekerja keras tanpa jaminan. Kadang, aku merasa seperti berada di ujung jurang, hanya menunggu untuk terjatuh. Setiap kali aku melihat pesaing yang semakin berkembang, aku merasa tertinggal, dan setiap kali aku melihat saldo rekening yang semakin menipis, aku merasakan rasa takut yang lebih dalam. Apa yang akan terjadi jika aku tidak berhasil? Di saat-saat penuh keraguan seperti itu, aku akhirnya mendapat dorongan yang luar biasa. Sebuah kesempatan datang ketika aku mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan influencer besar di media sosial. Mereka memiliki pengikut yang banyak dan kredibilitas tinggi di pasar yang aku tuju. Itu adalah kesempatan emas yang tidak bisa aku sia-siakan. Aku tahu bahwa jika aku berhasil memanfaatkan peluang ini dengan baik, itu bisa mengubah arah bisnis yang aku jalani. Aku segera melakukan negosiasi dan merancang rencana promosi yang lebih matang. Aku mempersiapkan produk dengan lebih teliti, memastikan kualitas terbaik, dan merencanakan setiap langkah dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh membuat kesalahan kali ini. Kemudian, saat kerjasama dengan influencer tersebut dimulai, dampaknya luar biasa. Penjualan mulai meningkat tajam, dan aku mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan baru. Aku merasa seolah-olah ini adalah titik balik yang aku tunggu-tunggu. Namun, seperti halnya dalam setiap perjalanan, ada sisi gelap yang harus aku hadapi. Di balik keberhasilan itu, aku merasa bahwa dunia tetap tidak berhenti menguji. Setiap kemenangan yang aku raih, selalu ada tantangan baru yang muncul di depan mata. Ketika bisnis mulai berkembang, aku dihadapkan pada masalah internal, seperti manajemen keuangan, pengaturan waktu, dan penambahan karyawan. Semua itu menjadi tantangan yang harus aku atasi untuk bisa terus tumbuh. Namun, meskipun berbagai masalah terus datang, aku merasa sedikit lega. Aku mulai melihat hasil dari jerih payahku.
Bisnis yang dulu terlihat seperti mimpi yang jauh kini mulai tumbuh, dan meskipun jalan masih panjang, aku yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Orang-orang yang dulu merendahkan kini mulai membuka mata mereka, namun aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama untuk membuktikan kepada mereka yang pernah menertawakanku bahwa perjuangan ini bukanlah hal yang sia-sia. Mereka tertawa. Tapi aku terus berjuang. Setelah melalui begitu banyak rintangan dan jatuh bangun yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya merasakan bahwa usaha kerasku mulai menunjukkan hasil yang nyata. Bisnis yang dulu sekadar ide yang penuh keraguan, kini mulai dikenal dan memiliki pelanggan setia. Aku tidak lagi merasa seperti pejuang yang berjalan tanpa arah. Aku tahu, aku sedang menuju titik di mana aku bisa mulai membuktikan bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Namun, meskipun aku telah mengatasi banyak kesulitan, aku sadar bahwa keberhasilan sejati tidak datang dengan mudah. Bisnis yang semakin berkembang menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi dengan hati-hati. Salah satu tantangan terbesar yang aku hadapi adalah bagaimana menjaga kualitas dan pelayanan yang sudah aku bangun, di tengah semakin banyaknya pesanan dan pelanggan yang datang. Aku harus memastikan bahwa setiap transaksi tetap memberikan pengalaman yang terbaik, meskipun volume bisnis meningkat. Aku mulai mempekerjakan tim kecil untuk membantuku menjalankan bisnis ini, tetapi bukan hal yang mudah untuk memimpin mereka. Aku harus memastikan bahwa visi dan misi bisnis ini tetap terjaga, meskipun aku tidak lagi mengelolanya seorang diri. Menjaga komunikasi yang baik dengan tim menjadi salah satu tantangan baru yang harus aku atasi. Namun, aku merasa beruntung memiliki orang-orang yang percaya padaku dan bersedia berjuang bersama. Sementara itu, keberhasilanku di dunia bisnis ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Beberapa bulan setelah kerjasama dengan influencer besar yang membantu mempromosikan produkku, aku diundang untuk berbicara di beberapa acara seminar dan workshop tentang bisnis online. Hal ini semakin membuka peluang baru bagi bisnis yang aku jalankan, sekaligus memperluas jaringan dan koneksiku dengan pengusaha lainnya. Aku mulai dikenal di industri yang dulu aku anggap terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, meskipun semuanya terlihat semakin cerah, ada satu momen yang tak bisa aku lupakan. Suatu hari, aku mendapatkan telepon dari ibuku. Suaranya terdengar berbeda, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika aku mengangkat telepon, ia langsung berkata dengan suara agak terbata-bata, "Anakku, aku bangga padamu. Ternyata kamu benar, bisnis ini bisa berhasil. Aku dan ayah melihat perkembanganmu, dan kami ingin minta maaf kalau dulu sempat meragukanmu." Aku terdiam sejenak, merasa terharu. Rasanya seperti sebuah beban yang selama ini terpendam akhirnya terangkat. Dulu, setiap kali aku menghadapi kesulitan, aku merasa seperti tidak ada yang mendukung. Aku merasa seolah-olah keluargaku tidak percaya padaku, bahkan sempat merasa bahwa mereka lebih memilih aku untuk hidup dalam zona nyaman yang mereka anggap aman. Tetapi, kata-kata itu, meskipun sederhana, membuatku merasa bahwa perjuangan ini akhirnya dihargai. Tentu saja, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Bisnis yang terus berkembang bukan berarti tanpa masalah. Ketika aku akhirnya mulai merasakan sedikit kenyamanan, ternyata ada tantangan baru yang datang dalam bentuk persaingan yang semakin ketat. Banyak orang yang melihat kesuksesanku dan mulai berlomba-lomba untuk meniru apa yang aku lakukan. Beberapa di antaranya bahkan meniru konsep dan produk yang aku jual, dengan harapan bisa mendapatkan bagian dari pasar yang sama. Tantangan ini, meskipun terasa berat, tidak membuatku gentar. Aku tahu bahwa untuk tetap unggul, aku harus lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih berani mengambil risiko. Aku mulai merancang produk-produk baru yang lebih unik dan lebih mengikuti tren yang ada, namun tetap mempertahankan kualitas yang telah membuatku dikenal. Aku juga memperkuat branding,
memastikan bahwa setiap orang yang datang ke bisnis ini merasakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Namun, di luar bisnis yang terus berkembang, ada satu hal yang menjadi sangat jelas bagiku. Tawa mereka yang dulu mengejekku, kini tidak lagi terdengar begitu tajam. Sekarang, mereka yang dulu meragukan mulai mengakui keberhasilanku, meskipun mungkin dalam hati mereka masih ada sedikit rasa canggung. Aku tidak menginginkan balas dendam atau untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku bisa melakukannya, meskipun mereka tidak pernah mempercayaiku di awal. Puncak keberhasilan ini bukan hanya tentang angka penjualan atau popularitas, tetapi lebih pada kepuasan batin yang aku rasakan. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang terjebak dalam ketidakpastian. Aku telah menemukan jalanku, dan meskipun masih ada banyak tantangan di depan, aku tahu aku akan mampu menghadapinya. Setiap kali aku mengingat kembali perjalanan panjang ini, aku tahu bahwa semua rasa sakit, semua tawa yang merendahkan, dan semua kegagalan yang aku alami bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses yang membentukku menjadi seperti sekarang. Ada banyak hal yang aku pelajari dari perjuangan ini. Pertama, bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah. Kedua, bahwa aku harus percaya pada diriku sendiri, meskipun dunia sekitar tidak memberikan dukungan yang aku harapkan. Dan yang terpenting, bahwa tidak ada yang lebih memuaskan selain melihat hasil dari kerja keras yang tak kenal lelah. Tawa mereka mungkin sempat membuatku ragu, tapi saat ini, aku hanya bisa tersenyum. Mereka tertawa di awal, tapi aku berjuang dan kini aku berdiri di puncak yang dulu terasa sangat jauh. Saat ini, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus aku capai, dan masih banyak hal yang harus aku pelajari. Namun, aku tidak lagi takut pada tantangan. Aku tahu bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang tidak pernah padam, aku bisa mengatasi semuanya. Tertawa mereka mungkin menjadi kenangan, tetapi perjuanganku baru saja dimulai. Karena sejatinya, inilah kemenangan yang paling berharga, tidak hanya mengalahkan dunia, tetapi juga mengalahkan keraguan yang dulu ada di dalam diriku sendiri.